buat Tuhan malam hari ini. Lompat sama-sama buat Tuhan.
There is
ini mau memberkati kita lebih lagi melalui firman-Nya. Ajar setiap kami Tuhan, ajar setiap kami anak-anak-Mu Yesus untuk mengerti segala rencana-Mu dalam hidup kami. Ajar kami mengerti akan panggilan-Mu dalam setiap hidup kami.
Godaan yang menekan kita, masalah yang datang bertubi-tubi, kesulitan demi kesulitan yang berhadapan langsung dengan kita setiap hari. Banyak dari kita merasa letih, merasa capek. Kita merasa seperti kita gak mampu lagi. Tapi Tuhan mau hadir, karena Tuhan hadir untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala limpah. Tuhan datang untuk membebaskan, melepaskan, menyegarkan hidup pada sore hari ini. Tuhan hadir untuk menjawab setiap doa-doa. Tuhan hadir untuk menenangkan. Oh, Tuhan hadir untuk memenuhi hidup dengan segala kekurangan yang kita punya hari ini. Tuhan dengar setiap doamu. Tuhan dengar setiap doamu. Oh, curahkan kekuatan yang baru. Oh Tuhan, bukakan jalan Tuhan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan yang teman ini tidak sama lagi. Tapi hari ini kami akan melihat kebesaran Tuhan dan nasihat Tuhan dalam hidup kami, dan kami terima Tuhan sesuatu yang baru pada hari ini. Sebab Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Oh Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Allah kami adalah Allah yang menjawab doa-doa kami. Allah kami adalah Allah yang mendengar. Allah kami adalah Allah yang mati. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami hadir di tempat ini. Bicara kepada kami semua melalui firman Tuhan. Berubah kami dalam waktu yang singkat ini Tuhan, dan nyatakan kebesaran Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, Rabbi pilih hamba-Mu, dan setiap firman disampaikan semua datangnya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Mari kita semua katakan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah. Haleluya, kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, Anda sangat bersemangat hari ini. Saya percaya pasti ada sesuatu yang luar biasa yang akan Anda hadapi dalam hidup Anda. Tahukah Anda ketika hari-hari ini Tuhan curahkan, Tuhan berikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan, maka anak-anak Tuhan ini tiba-tiba mampu untuk berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan kondisi yang selama ini mereka tidak bisa hadapi. Oleh sebab itu bagi setiap anak-anak Tuhan, saya mau katakan sama kita semua hari ini, waktu Tuhan mengajar kita, waktu Tuhan menuntun kita, waktu Tuhan mendidik kita, bahkan seringkali Tuhan membiarkan kita. Sepertinya kok Tuhan kok masih biarin saya ya? Aku ini udah ketemu masalah yang besar, aku udah meneteskan air mata, aku udah teriak sama Tuhan, tapi kenapa masalah ini gak pergi? Sepertinya Tuhan membiarkan kita berhadapan dengan masalah-masalah ini. Tapi dengar baik-baik saudara kasih Tuhan, saya percaya Tuhan tidak membiarkan, bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda, tetapi justru sebaliknya Tuhan membiarkan Anda melihat pertolongan Tuhan tidak pernah datang telat, tidak pernah terlambat, tetapi pertolongan Tuhan pasti tepat waktu. Dan bagi setiap Anda yang menanti-nanti dengan sepenuh hati, maka nantikanlah satu pertolongan besar Tuhan siapkan buat kita semua. Katakan amin. Kasih tepuk tangan lagi. Excellent family. Sepanjang bulan ini kita bicara terus tentang family, keluarga. Kita lihat banyak produksi hasil keluarga. Baik itu orang-orang yang luar biasa,
Bahkan orang-orang yang terluka, orang-orang yang penuh dengan amarah, atau sebaliknya, orang-orang yang keluar dengan memberkati. Begitu banyak hasil produk dari sebuah keluarga. Oleh sebab itu sebuah kota, sebuah bangsa, sebuah tempat pekerjaan, semua itu tergantung dari apa yang ada di dalam tempat tersebut. Anda lihat hari-hari ini kita semua ingin sesuatu yang sempurna, yang baik. Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sempurna, gaji yang sempurna, pasangan hidup yang sempurna, bahkan juga keuangan yang sempurna. Betul kan? Semua pengen dan tidak apa-apa. Kenapa? Wajar. Karena kita punya ekspektasi besar di dalam hidup kita. Kita mau sampai kepada sesuatu hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya percaya kita semua suka untuk diberkati Tuhan. Amin. Dan saya juga percaya bahwa kita semua juga mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan itu akan melihat bahwa gini, ketika Tuhan membuat kita, menyiapkan kita untuk satu perjalanan yang panjang, jangan lihat dulu dari permulaannya. Karena mungkin di awalnya banyak dari kita melihatnya sepertinya it's nothing, itu hal-hal yang kecil, itu hal-hal yang biasa. Tetapi sesungguhnya Anda akan masuk dalam satu journey, satu perjalanan yang membutuhkan waktu cukup panjang. Tetapi di dalam perjalanan itu akan menghasilkan Anda yang banyak, akan menghasilkan Anda yang luar biasa. Anda akan dididik, Anda akan diajar, Anda akan dikuatkan, Anda akan dibangun. Bahkan apa? Tuhan akan berfirman kepada Anda sehingga Anda akan mulai peka dengan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang Anda mau. Katakan amin. Saya bacakan dulu satu firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Semua harus mendengar firman Tuhan pada hari ini. Karena ini untuk baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, baik yang akan menikah. Berapa banyak yang mau menikah, yang masih single? Mau menikah? Oke, siapkanlah ya. Catat baik-baik. Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Oke, sekali lagi saya katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya Allah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Tulang dari ular. Haleluya. Banyak yang beriman besar. Inilah dia. Dunia lebar semua tampaknya. Waktu seseorang menemukan yang terbaik di dalam hidupnya, dia akan katakan, inilah dia. Saya udah melihat begitu banyak masuk di dalam dunia ini. Saya udah berkarir, bekerja, berusaha, melakukan begitu banyak hal. Tetapi ketika saya ketemu, inilah dia. Haleluya. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Katakan amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Anda menemukan the precious one yang paling berharga di dalam hidup Anda, ingat, Tuhan melihat manusia itu dikasih tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena dia diberikan kuasa untuk bisa menamai segala makhluk binatang yang ada. Dan ketika mereka mulai memberikan nama kepada para binatang tersebut, maka binatang tersebut mulai mempunyai panggilan. Ada si jerapah, ada si gajah, ada si mo, dan teman-temannya. Banyak sekali namanya. Dan kebayang gak sudah yang kasih Tuhan? Semua punya nama. Amin. Oleh sebab itu jangan ganti nama orang dengan nama binatang. Gak boleh, karena semua punya nama masing-masing. Itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan di sini diajarkan lagi bagaimana sebuah tanggung jawab yang besar yang Tuhan kasih kepada
pria atau kepada seorang manusia. Tuhan kasih dia tanggung jawab untuk take care of the land, menjaga taman tersebut, memeliharanya dengan baik. Wah, tiap hari kerjanya nyari nama-nama, makanya namanya keren-keren. Kebayang gak? Beruang kutub, beruang es, ya kan? Beruang madu. Luar biasa nama-namanya, bener gak? Sesuai dengan karakternya masing-masing. Pasti gak gampang hari itu untuk menjadi seorang adat. Tetapi apa? Dikatakan Tuhan dengan begitu banyak tugas yang Tuhan kasih sama dia, ternyata didapati apa? Dari begitu banyak tugas yang keren di dalam dunia ini, dikatakan tadi, dikasih kuasa untuk memelihara, bertanggung jawab, bahkan diberikan kuasa untuk mulai menamai, tetapi tidak didapati satu pun dapat menolong dia. Artinya apa? Para pria itu bisa kesepian tanpa seorang pasangan hidup. Jangan disangka pria-pria itu kuat ketika mereka sendirian. 4 bulan saya sendirian, saudara. Di rumah, istri anak saya gak pulang-pulang karena kita lockdown. Masih di Bali, lama sekali mereka stay di sana. Tiap hari gimana saudara kasih Tuhan? Doa untuk zaman sekarang ada apa? Teknologi. Kita bisa lihat-lihatan, bisa komunikasi. Itu pun juga gak perfect tampaknya. Jangan kaget, saya bilang waktu istri saya pulang, jangan kaget jika melihat saya seperti doa Yabes, melebar ke kanan dan ke kiri. Berarti cari perhatian buat dirawat ya, saudara kasih Tuhan. Dan kebayang gak saudara kasih Tuhan? Ternyata waktu seorang pria ini menemukan yang the best of it all. Mungkin hari-hari ini banyak kita para pria, kita pikir saya harus jadi orang sukses dulu, saya harus jadi orang berhasil dulu, saya harus kerja menjadi orang hebat dulu. Oh, saya punya hobi ABCD dan begitu banyak hal yang lain. Tetapi apa? Hidup Anda gak akan pernah perfect tanpa seorang penolong yang sepadan. Amin. Karena pria yang gak banyak, prianya diem aja. Udah. Sudah dikasih Tuhan kebayang seorang penolong. Tuhan tahu untuk menjadi seorang kepala, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang penguasa, untuk menjadi satu orang yang hebat, yang mempunyai tanggung jawab yang besar, dia butuh seorang penolong yang sepadan. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan seorang wanita. Wanita ini precious banget loh. Katakan para wanita bahwa saya berharga. Saya berharga. Oleh sebab itu jangan kaget. Pertama kali yang dikerjain sama iblis adalah wanita ini dari awal gampang digoda. Kalau Anda katakan pria hidung belang katanya, berarti kalau itu wanita hidungnya kotak-kotak. Kenapa? Karena gampang sekali untuk dirubah pikirannya. Fokusnya saat itu kita mengenal bagaimana mereka tinggal. Akhirnya seorang wanita ini bersama-sama dengan sang pria tersebut yang Tuhan ciptakan di awal. Mereka memelihara taman tersebut. Tapi Tuhan bilang gini, segala sesuatu yang ada di taman ini adalah milikmu, engkau boleh nikmati, tetapi jangan sentuh buah dari pohon itu pohon pengetahuan. Do not touch it. Karena kenapa? Ketika kau menyentuh itu, kau akan mengetahui tentang yang benar dan yang salah. Dan manusia dari awal ciptakan Tuhan menjadi manusia yang mulia, yang pure, yang murni. Tetapi ketika dia sudah menyentuh yang namanya dosa, karena dia ingin tahuannya, karena dia ingin mencicipi, karena dia pengen hasratnya begitu dalam untuk melihat satu warna yang manis, yang indah, yang bagus. Dari situlah awal kejatuhan seorang manusia. Sampai hari ini masih sama. Dan kebayang gak hari itu apa yang terjadi? Seorang wanita yang luar biasa, yang seharusnya menjadi seorang penolong yang sepadan. Tetapi ternyata apa? Yang digoda adalah wanita dahulu. Saya tahu gak gampang untuk jadi seorang wanita. Kadang-kadang yang kita lewat Samcantang, bulan lalu baru sale, sekarang udah sale lagi. Bulan lalu baru gajian, bulan ini gajian selesai lagi. Kadang-kadang kita coba, saya mau nabung terus, nabung tapi gak mudah juga. Kenapa? Seorang wanita dikatakan wanita adalah orang yang jago mengelola keuangan. Kenapa? Belanjanya mereka cuma di sale. Tapi ketika mereka belanja di sale, mereka belanja habis-habisan. Jadi sama juga, bawa pulang lebih banyak barang. Saya pernah ketemu dengan seorang wanita cerdas sekali, dia bicara gini. Dia bilang gini, suaminya bilang begini, capek tau gak? Oh, saya nganterin istri saya ini dikit-dikit belanja. Lalu istrinya marah gini, Pak, saya gak pernah ngabisin duit kamu ya. Gimana gak ngabisin? Kamu kan dikit-dikit belanja. Saya belanjanya cuma barang sale. Gitu. Iya barang sale, tapi masalahnya barang sale itu lebih banyak kepada barang yang gak sale. Artinya adalah setiap ada sale dia belanja banyak banget. Tuh,
Dia katakan wanita itu membela diri ini. Loh, dengan itu berarti kan saya namanya smart shopping. Artinya berbelanja dengan cerdas. Kenapa? Saya dapat barang lebih banyak dengan harga lebih murah. Ya betul, tetapi pengeluarannya tetap lebih banyak. Saudara kasih Tuhan. Luar biasa. Ternyata apa? Mereka bisa get away, gampang mudah digoda dan gampang mengatakan, oke, I want to do this, why not? Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat hari-hari ini bahwa Tuhan menaruh seorang wanita itu sebagai penolong, a best partner, seorang partner yang baik untuk bisa menjadi penasehat untuk satu orang yang bisa mungkin mengobati, menolong, berbicara begitu banyak hal. Tuhan pakai istri saya lewat mimpi. Oleh sebab itu sering kali dia punya satu mimpi dan dua mimpi yang begitu luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hati dia. Waktu dia bicara kepada saya, biasanya saya dengerin dulu, terus saya coba berjalannya waktu, saya akan ingat kepada mimpi itu lagi. Dan ketika kalau Tuhan banyak bicara lewat mimpi tersebut, maka Tuhan jelaskan puzzle, mulai jelas terbuka satu persatu. Dan saya percaya saudara kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan memakai para wanita dengan luar biasa. Kadang-kadang amin. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik ini. Anda akan menemukan orang-orang yang luar biasa juga. Kenapa? Karena dikatakan di sini tadi, ketika manusia, seorang pria, seorang yang mempunyai satu tugas yang besar, yang luar biasa dengan tanggung jawabnya, ternyata mereka nggak perfect tanpa seorang wanita yang luar biasa. Ada peribahasa mengatakan, di mana ada seorang pria yang hebat, pasti ada seorang wanita yang hebat. Katakan amin. Dan saya percaya hari-hari ini di gereja itu banyak datang wanita-wanita. Wanita datang beribadah, wanita datang dengan firman Tuhan, wanita melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan equip para wanita supaya apa? Mereka bisa menjadi penolong bagi para pria. Saudara kasih Tuhan, ini penting sekali. Dan para pria, dengar baik-baik. Seorang pria itu harus punya standarnya Tuhan. Katakan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan. Ketika seorang pria harus menjadi seorang ayah, maka dia harus menjadi seorang suami. Artinya apa? Dia harus menjadi partner yang baik untuk pasangannya. Dia tidak bisa katakan apa, aku cuma mau punya keluarga, yang penting nikah, aku mau urus perusahaanku, pekerjaanku, bisnisku, pokoknya apapun juga shift-shiftku, apapun yang aku lakukan, aku mau kerjakan apa yang aku lakukan, dan tenang aja keluargaku tinggal ngikutin aku. Gak bisa. Justru dia harus bisa menjadi seorang partner yang baik. Dan hari ini saya mau perdalam ini, kenapa? Karena penting banget seorang pria atau seorang kepala atau seorang bapak itu sangat penting sekali untuk menjadi satu role model. Jadi seorang panutan di dalam keluarga. Tidak bisa tidak. Saya ingat istri saya pas kirim posting satu foto, waktu saya foto sama Ezekiel. Dan itu cukup touch saya juga sih, karena dikatakan seperti ini. One day, satu saat nanti, yang akan diingat oleh anak-anak kita itu bukan apa saja yang sudah diucapkan oleh bapaknya. Ya, nasihat akan hidup terus tentu saja. Tetapi lebih dari itu adalah apa yang bapaknya sudah lakukan kepada anak-anak tersebut. Kenapa? Kalau hari ini kita bisa menanamkan satu sisi yang baik, hari-hari ini kita bisa berbicara sesuatu yang mengangkat mereka, memajukan mereka, memberikan mereka semangat, membuat mereka berapi-api dalam Tuhan, maka Anda nggak usah khawatir tentang masa depan anak-anak Anda. Tetapi berapa banyak dari kita lebih penting pekerjaan kita, lebih penting bisnis kita, lebih penting keuangan kita dibanding keluarga kita, dibanding anak-anak kita, dibanding orang-orang sekitar kita. Sehingga apa? Kita mencoba mensubsidi keluarga kita. Kita bilang yang penting mereka ada les, yang penting mereka ada sekolah, yang penting mereka ada pendidikan. Maaf saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda cuma mensupport anak-anak Anda untuk sekolah yang tinggi, tetapi mereka tidak mempunyai Tuhan, mereka tidak mempunyai akhlak, mereka tidak mempunyai ketakutan akan Tuhan, mereka nggak punya hikmat Tuhan sama sekali, maka yang terjadi apa? Waktu mereka naik ke atas, akan dengan sangat mudah mereka dijatuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, itu seperti itu. Oleh sebab itu penting sekali. Berapa hari yang lalu ini anak saya tiba-tiba yang nomor 2, Ezekiel, ngomong sama saya. Dia bilang gini, Papa, gimana caranya saya mau nyanyi kayak Papa sama orang-orang di gereja? Gimana tuh sih bilang? Nyanyi gimana? I want to become a singer. Oke, that's a good one. Boleh ajarin nggak Pak gimana main gitar sama main drum? I want to play drum and guitar. Oke, kenapa kamu mau nyanyi sama main gitar sama? Saya tanya gitu. Kenapa? Why you want to do this? Because I want to praise the Lord. Dia bilang, oke, good. Jadi saya akan kemana-mana, nanti saya mau nyanyi buat Tuhan. Oke. Tapi saya oke dulu, karena saya nggak tahu dia pemikirannya kemana kan. Jadi saya tanya, oke. Terus apa yang kamu pengen tahu tentang itu? Dia tanya gini, saya pengen tahu lagu itu yang saya nggak ngerti selama ini. Terus dia mulai nyanyi.
bala, tiga bala. Maksudnya berbahasa roh, sampai ke situ. Waktu dia mulai berbahasa roh, saya dengerin dia dan saya mulai ketawa saudara. Dia tiba-tiba di belakang dia nyanyi sendiri. Dia mulai nyanyi sendiri karena kami ada di mobil pada saat itu. Saya mulai tanya sama dia bilang gitu, kamu tahu itu apa? No, what is that language? Because I don't understand, kata dia. Terus saya bilang gini, you know what? That is the speak of the tongue. Itu adalah bahasa lidah. Bahasa lidah itu kamu gak bisa memaksakan dirimu untuk memperkatakan perkataan tersebut. Sebab apa? Itu seperti bahasa kode yang Tuhan kasih kepada engkau. Itu sebuah alat yang Tuhan pakai kepada dirimu ketika kau menyembah Tuhan. Ada satu konektivitas khusus. Kenapa? Karena bukan hanya kau menyembah dengan mulut, bukan hanya kau berkata-kata, tetapi apa? Rohmu pun ikut menyembah Tuhan saat itu. Dan bukan satu bahasa yang mudah hanya untuk tinggal copy paste tiru saja seperti itu, tidak. Tetapi engkau harus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Engkau harus mengalami jatuh cinta sama Tuhan. Engkau harus mengalami dipenuhi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika seseorang menerima bahasa-bahasa tersebut, maka seharusnya hidup mereka pun bukan hanya lewat bahasa, tetapi kehidupan mereka pun bisa menjadi berkat. Kita hari-hari ini, pastor doakan saya cepat supaya saya dapat jodoh. Pastor doakan saya cepat supaya saya bisa punya bisnis. Pastor cepat doakan saya supaya apa? Saya bisa menerima keberhasilan dalam hidup saya. Tetapi berapa banyak dari Anda yang mampu untuk berjalan jangka jauh? Berapa banyak dari Anda yang mampu bertahan, benar-benar komited dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda hari-hari ini? Begitupun juga tadi, ketika seorang pria menemukan wanita ini, seringkali di dalam pikirannya ini, aku nggak bisa, aku butuh wanita ini. Tetapi ketika dia sudah meminang wanita ini, seringkali yang terjadi adalah apa hari-hari ini? Keluarga gampang hancur, keluarga gampang rapuh, keluarga gampang bercerai. Kenapa? Karena tidak ada kecocokan di antara mereka. Perbedaan pendapat, perbedaan pembicaraan dan sebagainya. Semua menekan satu sama lain. Saya nggak nakut-nakutin kita ya, bagi yang belum menikah. Tetapi Anda harus berpikir ini dengan jauh. Kenapa? Karena ini penting sekali. Ketika Tuhan jadikan seorang pria sebagai kepala keluarga, maka seharusnya pria ini dia akan menjadi satu orang yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Dia harusnya menjadi satu orang yang bukan hanya memberikan uang. Karena apa? Uang tidak bisa membelikan kasih. Uang tidak bisa membeli yang namanya damai sejahtera. Uang tidak bisa membeli yang namanya kebaikan. No. Tetapi apa? Seharusnya dia menjadi contoh di dalam keluarga. Saya kasih Tuhan penting banget bagi anak-anak Tuhan mengerti bagaimana segala sesuatu yang dunia tawarkan itu hanya temporary, sementara. Oleh sebab itu pernikahan pun hari-hari dijadikan sementara. Gampang menikah, gampang cerai. Gampang membangun bisnis usaha, gampang bangkrut. Gampang memulai sesuatu yang baru, gampang meninggalkannya. Gampang datang ke gereja bertobat, besok udah kumat. Kenapa bisa terjadi semua hal ini? Simple banget. Karena dari awalnya tidak ada komitmen yang kuat. Kita butuh kekuatan di dalam Tuhan. Anda dan saya butuh satu kekuatan yang baru. Anda dan saya tidak bisa berjalan sendirian. Oleh sebab itulah bagi kita semua mungkin yang sudah mengalami kegagalan, bagi kita yang sudah mengalami kehancuran di dalam keluarga, bagi kita yang sudah mengalami kehancuran mungkin kegagalan dalam bisnis, usaha, persahabatan, pertemanan, komunitas, bahkan juga di gereja kayak tadi, mungkin udah kumat-kumat dikit-dikit korslet. Saya bilang sama kita, belum terlambat buat segala sesuatu. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan jadikan gereja, Tuhan jadikan komunitas, Tuhan jadikan persahabatan itu sebagai rumah kedua kita. Katakan amin. Saudara kasih tahu saya tahu berapa banyak dari Anda yang sudah join sama Cool. Anda yang join sama Cool, Community of God. Anda harus join Cool. Kenapa? Karena di dalam Cool Anda itu disupport persatu. Kalau Anda punya masalah, Anda punya sahabat untuk bicara. Anda tahu teman-teman yang dewasa rohani. Anda punya komunitas yang memperkuat Anda, menguatkan Anda. Dan bukan hanya itu saja, Anda akan ketemu link dengan orang-orang baru yang bisa memberikan satu komunitas yang kuat sebagai satu keluarga di kota, di tempat Anda berada. Saudara kasih Tuhan, untuk membangun satu keluarga yang kuat, Anda butuh yang namanya relationship. Katakan relationship. Relationship itu apa sih? Relationship itu adalah hubungan. Banyak dari kita, ketika kita katakan ini, pastor saya sudah ke gereja, saya sudah coba Tuhan sepertinya, tapi sepertinya tidak membukakan tingkap-tingkap langitnya. Build your relationship. Tuhan gak butuh Anda setiap hari Minggu ke gereja toh, tetapi Anda gak punya satu hubungan khusus sama Tuhan. Anda harus bangun satu hubungan yang intim. Ingat, gereja atau ibadah itu bukan sebuah ritual yang hanya datang, selesai sudah. No, tapi it's a relationship. Sebuah hubungan kepada Tuhan,
Di mana setiap hari, day and night, night and day, semuanya harus naik dupa yang harum ke hadapan Tuhan. Anda harus membangun komunikasi. Begitupun dengan keluarga. Mau punya keluarga yang kuat, mau punya suami yang benar-benar menjaga istrinya, mau punya istri yang benar-benar mencintai suami dan anak-anaknya, maka Anda harus punya satu relationship di dalam keluarga. Tidak bisa tidak. Begitupun di dalam gereja. Anda katakan, oh saya jemaatnya BIC Makau, tetapi Anda tidak punya relationship di dalam gereja. Maka apa? Anda akan rapuh, Anda tidak akan kuat. Oleh sebab itu bagi Anda semua yang sudah ada di tempat ini, saya bergambar sama kita, mari kita bangun satu kekuatan yang baru. Ingat, kita semua akan keluar menjadi seorang pemenang ketika kita keluar. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita harus singkirkan yang namanya saya, dan kita mulai pikirkan tentang orang lain. Saudara, ada pembelajaran bagus yang kita diajari akhir-akhir ini. Saya lihat gereja kita lagi diajari untuk riset ulang. Riset ulang. Dan untuk anniversary ke depan, yaitu 2 minggu lagi, tepatnya di awal Agustus, kita punya tema yaitu anniversary BIC Makau yang ke-10, saudara kasih Tuhan. Temanya adalah Back to His Calling. Itu kembali kepada panggilannya Tuhan. Apa sih panggilannya Tuhan? Beberapa waktu ini, waktu masuk tahun 2020 ini, saya sempat pikir sama Tuhan, kita baru selesai kontrak di tempat yang lama. Lalu kita harus pindah ke tempat lain. Kita cari tempat dan gak gampang sama sekali. Kita cari berbulan-bulan, saudara kasih Tuhan. Tapi kita mengerti akhirnya hari ini kenapa. Waktu bulan Februari selesai kontrak, ternyata habis itu ada COVID. Terbayang kalau nggak kita harus sewa tempat yang cukup mahal, pasti kita cari spot yang cukup baik kan. Kita harus cari tempat yang mudah untuk dijangkau sama saudara-saudara semua. Pasti kan nggak kepake sama sekali, nggak bisa maksimal. Semua berubah, pola pelayanan berubah ya seperti yang terlihat sekarang. Semuanya berubah, shifting. Cara pelayanannya online dan segala macamnya. Jarang ketemu sekarang, jarang mendoakan, menumpangkan tangan. Semuanya secara online. Tetapi apakah bisa efektif? Ya bisa. Saudara kasih Tuhan apa yang terjadi? Waktu saat itu kita pikir, Tuhan kok balik lagi jadi nggak punya gedung. Bener loh saudara kasih Tuhan. Saya bilang Tuhan kok nggak punya lagi. Cuma Tuhan tuh ingetin gini, this is 10 years loh. Tuhan ingetin 10 tahun. Bukankah aku udah baik sama kalian? Bukankah aku menyertai kalian semua? Bukankah sudah begitu banyak orang-orang yang di-recycle sampai hari ini? Karena Tuhan berikan visi itu recycle place for all nations. Tetapi berapa banyak dari kita yang mau kembali ketika kita dibalikan ke titik awal? Berapa banyak yang kita bisa bertahan panjang? Saudara, kita diajarin lagi di awal tahun ini untuk menabur lagi, untuk berbagi lagi, memberikan apa yang bukan yang menjadi saya, tetapi menjadi apa yang Tuhan mau lakukan kepada banyak orang. Kita diajarkan untuk memberi kepada banyak orang, menolong kepada banyak orang, berdoa bagi jiwa-jiwa, menolong bangsa dan kota, menolong gereja lain, menolong tempat demi tempat. Saudara, saya percaya Tuhan lagi ajarkan, kalau engkau mau kuat, bukan karena engkau banyak menerima, tetapi karena engkau banyak memberi. Ini yang sulit dimengerti. Hari-hari ini tekanan ada di mana-mana. Tapi lihat deh, berapa banyak anak-anak Tuhan yang semakin kuat. Hari demi hari kita katakan gini, wih pandemik nih. Semua orang lagi nahan, apalagi krisis ekonomi ada di depan mata. Semua orang nahanin uang, gak mau belanja, gak mau banyak orang-orang, apalagi orang-orang yang punya strategi ekonomi yang benar-benar mereka tahan uang mereka. Mereka gak ada ini segala macam, mereka cut out orang, pekerja mereka lay off. Mereka karena kenapa? Karena mereka jagain uang mereka jangan sampai pengeluarannya terlalu banyak atau akhirnya bocor. Akhirnya mereka gak siap untuk ketika masa transisi atau masa balik lagi, shifting ya. Waktu mereka mulai naik lagi, maka mereka butuh dana buat mereka invest. Mereka injeksi supaya bisnis mereka bisa naik lagi. Tetapi saya mau bilang sama kita semua, saudara kasih Tuhan, justru firman Tuhan katakan banyak orang yang mengirit, mengurang-urangi, tapi selalu kurang. Tetapi sebaliknya, banyak orang yang menabur, memberi, berbagi, justru sebaliknya mereka menerima kelimpahan. Dan saya bisa melihat berbulan-bulan ini anak-anak Tuhan, mereka menerima kelimpahan dari Tuhan. Kadang-kadang kita diberkati Tuhan. Saudara, jangan lihat kesusahan hari ini. Jangan lihat berapa dalam yang ribetnya segala sesuatu yang kita lewati, tetapi berapa jauh Tuhan akan bawa kita. Berapa lama perjalanan hidup kita. Wah, begitupun juga dengan pernikahan. Bayangkan satu saat nanti pasanganmu akan jadi nenek kakek, apakah kamu akan tinggalkan? Hah? Dulu aja masih gagah perkasa. Lihat di Makau, jalan dan juga keren banget ya kan, masih mentereng, mengkilat semuanya. Ketika sudah mungkin
berlalu bertahun-tahun, kayaknya akhirnya kita mau tukar tambah juga. Masalahnya gak ada showroom buat tukar tambah. Sudah kasih itu, long lasting, katakan long lasting. Apa sih yang bikin sebuah keluarga, sebuah kehidupan, sebuah bisnis, sebuah usaha, sebuah gereja itu kuat? Pertama-tama harus ada komitmen. Katakan komitmen. Saudara kasih, komitmen itu adalah sebuah hubungan, relationship yang punya high priority, prioritas tertinggi. Artinya gini, ada begitu banyak hal yang penting, tapi ada hal-hal yang terpenting. Itulah namanya prioritas. Di dalam hidup kita tahu kita bisa kerja, bisa lakukan banyak hal. Saudara, waktu anak saya masih kecil, Olivia umur 4 tahun dulu. Waktu itu saya ingat banget, gereja kita masih ngatur schedule terus. Ibadah sampai jam 2 pagi, 3 pagi. Masih gitu, karena ngikutin jamnya orang-orang kan. Ngatur sedemikian rupa supaya bisa dapat jam yang paling blok. Lalu satu waktu Olivia umur 4 tahun bilang gini sama saya, "Papa, why you always church?" Dia bilang gitu sama saya, terus saya mikir gitu. Apakah mungkin dia pikir church itu cuma hari Minggu ya? Why always church? Dia bilang. Tapi saat itu saya nangkep, dia boleh. Berarti waktu saya banyak saya habiskan untuk gereja lebih daripada untuk dia. Buat kita anak Tuhan, kita harus bisa menangkap dengan cepat apa yang keluarga kita butuhkan, apa orang-orang yang kita kasihi butuhkan. Ketika mereka butuh bantuan, jangan menahan bantuan tersebut. Jangan menahan untuk mengulurkan tangan Anda. Waktu Anda tahu udah saatnya Anda bisa berbagi sesuatu, berbagilah sesuatu. Mungkin dia butuh waktu, mungkin dia butuh kasih sayang, mungkin dia butuh lebih banyak lagi hal. Tetapi banyak dari kita punya alasan. Kenapa? Karena banyak dari orang mendapatkan kenyamanan di luar lebih daripada di rumah mereka. Dapatkan kenyamanan di pertemanan lebih daripada di suami atau di istri mereka. Dapatkan yang namanya kenyamanan di hobi mereka lebih daripada apa? Daripada bersama dengan anak-anak mereka dan keluarga mereka. Banyak orang dapatkan segala sesuatu yang lebih enak di luar sana. Jadi mereka apa? Lebih suka bekerja dibandingkan di rumah sendiri. Maka ketika masa pandemi ini terjadi, saudara kasih Tuhan, 2020 terjadi, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba semua orang harus stay at home. Maka tiba-tiba apa? Semua orang teriak. Sebagian besar orang teriak dan minta cerai. Kenapa? Bukan ini yang ku cari. Mereka menyesal. Tiba-tiba apa? Dulu pertama waktu mereka menikah, di hadapan para pendeta dikatakan juga di hadapan Tuhan, di para jemaat, hari ini juga aku akan menerima engkau apa adanya. Hidup dan mati, dalam suka dan duka, ya kan? Sakit, sembuh, sekarat, ada uang, gak ada uang. Wah, apapun juga aku terima dengan air mata. Masukin cincin. Haleluya. Tetapi apa? Ada yang harus dipertahankan. Gak gampang kan? Oleh sebab itu perjuangan kita seringkali itu bukan di bisnis, bukan di usaha kita. Seringkali bukan di pekerjaan, bukan di keuangan kita. Tapi apa? Di rumah kita. Waktu Anda balik lagi sekarang ke rumah Anda, apa yang Anda lakukan? Cuma tidur toh? No. Rumah Anda pun butuh dibersihkan, betul nggak? Saya bilang nih sama anak-anak gereja nih. Karena anak gereja banyak banget yang namanya bekerja di rumah tangga. Saya bilang sama mereka gini, mereka saya akan jujur, bener, saya salut banget. Kenapa? Kalau mereka bersihin rumah itu sampai kayak mengkilat-mengkilat gitu. Saking bersihnya gitu loh. Kalau mereka kerja semua bersih, mau sampai nggak ada apa-apa. Sampai muka semua hilang semua isinya. Habis pokoknya bersih, pokoknya benar-benar bersih. Bukan sampah aja, semua persediaan bahan makanan pun dibuang semua sama mereka. Dia bersih mengkilat artinya, luar biasa mereka. Tetapi saya bilang sama mereka gini, aku mau tanya dong, kalian ini kan berarti secara tidak langsung bertanggung jawab secara profesional dengan pekerjaan mereka. Kalau yang kerja di rumah tangga ini bisa kayak begitu, saya bilang ini pasti yang kerja di hotel bintang 5, di hotel-hotel yang standarnya internasional. Wah, standarnya juga kayak apa ya? Pasti semua luar biasa, pasti semua tuh menjadi orang-orang yang dahsyat di tempat pekerjaan mereka. Tetapi pertanyaannya, Anda bisa berkarir, Anda bisa menjadi orang yang hebat di luar, Anda bisa dipercaya, dapat work mungkin di hotel Anda, di tempat bisnis Anda, usaha Anda, atau di tempat bos Anda. Tetapi waktu Anda kembali ke kos-kosan, ternyata itu bekas keripik di kanan kiri di atas tempat tidur debu dan numpuk.
Oh, spray gak pernah diganti, gak pernah dicuci. Bantal mungkin 8 tahun, 10 tahun gak pernah diganti. Sering kali kejadian adalah ya mungkin mukanya semua dari bahasa yang benar-benar tapi ternyata apa? Sering kali kita mencoba untuk look better ourselves. Kita mencoba untuk apa? Mencari sesuatu di luar, tapi kita lupa ternyata begitu banyak yang harus diperbaiki di dalam. Begitupun juga dengan gereja, sama. Kehidupan keluarga Anda sama. Beberapa minggu ini, saya kaget juga, ya ayah saya mulai komunikasi dari sana. Hubungi, telepon saya lagi, saya udah gak pernah ngobrol sama ayah saya sama saya. Saya tahu, kira-kira mungkin bulan lalu dia kena stroke, lalu kita mulai komunikasi lagi. Saya coba cari dia, tapi saya gak bisa dapat ini sama siapa. Lalu dia mulai hubungin. Akhirnya saya mulai ajak dia ngobrol sama anak-anak, jadi cucu-cucunya dia. Dan dia belum pernah, udah lama gak pernah, maksudnya dia gak pernah ketemu, karena saya dia udah ketemu sama dia, dan dia gak pernah ketemu sama cucu-cucunya. Jadi waktu dia ngeliat, dia excited banget. Dan ternyata hari itu waktu pertama ketemu, selesai ketemu, saya bilang, boleh gak izinkan saya untuk berdoa? Oke, saya berdoa. Selesai berdoa, saya kasih Tuhan. Dia hampir tiap hari dia nelfon. Dia katakan terima kasih kalau kita bisa bicara, bisa kasih kesempatan saya untuk bicara. Karena kenapa? Saya merasa sendirian, saya merasa gak mampu, saya merasa gak kuat. Dia katakan. Tapi saya dengar dari hati seorang bapak, karena saya juga seorang bapak sekarang. Saya dengar ini, betapa indahnya nanti one day kalau saya udah tua gitu, saya punya anak-anak yang mengasihi saya. Saya punya bukan hanya anak-anak di dalam rumah, tapi juga anak-anak rohani yang juga tetap bisa menjadi sahabat dengan tempat saya berada. Saya pergi kemana-mana ke bangsa-bangsa punya banyak keluarga, betul kan? Oh, ke Manado nggak tiap hari makan ragi kan? Masih ada yang lain-lain juga. Bisa kita kemana, ke bangsa-bangsa, ke Bali, ke tempat kemana-mana, bahkan di Indonesia, bahkan tempat yang lain kita punya keluarga besar. Kenapa? Karena kita membuild, kita membangun satu relationship jangka panjang. A long time relationship. Dan hari itu saya bilang sama saya katakan sama dia, Pak, anytime you want to call, telepon aja. Tapi jangan ini ya, karena saya juga akan doa. Itu telepon, kita ngobrol, we pray. Oke? Dan dia lakukan itu setiap kali. Bapak saya bukan seorang percaya, dia berbeda kepercayaan dengan saya. Dia seorang yang sungguh-sungguh juga di dalam kepercayaan dia. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua. Seringkali kita bisa baik di luar, tapi belum tentu di keluarga. It's not easy, bro. It's a battle zone. Justru peperangan yang paling berat itu seringkali malah di keluarga. Mungkin dengan saudara Anda, dengan orang tua, dengan kakak adik Anda, atau Anda yang sudah berkeluarga, dengan anak-anak Anda atau dengan pasangan Anda. Gak cocok sekarang dulu, pastor, belum menikah, senyum-senyum ke kanan kiri seneng mulu. Sekarang dibawa ke kanan ngomel, dibawa ke kiri ngomel mulu. Ngomel. Kita bisa katakan itu. Kita bisa komplain, kita mulai komplain sama Tuhan. Tuhan, sampai kapan lagi Tuhan mau ambil ini? Ya cepat-cepat, bisa ganti yang lain. Saudara, kita nih kadang-kadang ya, kita pikirkan ya, hal yang seperti ini. Kalau kita tidak punya satu komitmen di dalam hidup kita, maka gampang banget komitmen itu hancur dan lepas begitu saja. Yang kedua, itu apresiasi. Appreciation. Kita harus kasih tahu sama orang-orang sekitar kita bahwa kita mengasihi mereka. Olivia udah mulai gede, saya harus katakan sama dia, rumah udah gitu, segala macam. Saya harus banyak bicara dengan anak saya. Saya harus bicara dengan anak-anak laki-laki saya, karena mereka mulai bertumbuh dewasa. Saya ingat umur-umur mereka, saya juga cuek orangnya, apalagi saya nggak punya bapak. Jadi saya orang yang ke kanan ke kiri ngikutin mama, tapi apa maunya sendiri, ya kan? Kalau diomongin bisa jawab. Tetapi sebaliknya, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita tidur. Tuhan katakan, kamu loh nyolongnya salah, iya. Nggak pernah nyolong lubang. Maka apa yang terjadi? Tuhan nggak perlu datang untuk memukul bumi, tetapi justru Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga, dan dari keluarga-keluarga Anda lah justru Anda yang di dalam gereja ini, Anda yang restorasi total duluan, Anda yang diperbaiki duluan. Maka kalau apa? Hubungan Anda diperbaiki, pikiran Anda diperbaiki, hati Anda diperbaiki, maka kesehatan Anda, pekerjaan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda, apapun juga pasti mulai diperbaiki. Anda nggak jadi salah. Keinginan Anda nggak jadi salah. Tapi sebaliknya apa? Anda dipersiapkan untuk long lasting. Saya ingat saudara kasih Tuhan zaman dulu biasanya kalau orang udah melihat mobil Jerman,
rasanya mereka lihat mobil-mobil buatan Jerman tuh keren, long lasting, kuat. Lalu mereka mulai bandingkan dengan mobil buatan Asia. Asia biasanya selalu harus ganti spare parts, lama spare parts. Kenapa? Karena satu hal dibuat dengan perencanaan yang baik untuk bisa long lasting. Jadi waktu dipakai biarpun sampai umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun bahkan masih katanya masih kokoh dan kuat. Tetapi ada yang hanya sebentar, 5 tahun udah masuk lapsap. Makin hari-hari ini, apapun yang kita punya, sifatnya makin mudah hancur. Kalau relationship, kalau hubungan keluarga, kalau hari-hari ini kita bangun, semuanya hanya didasarkan dengan keinginan, kemauan zaman sekarang, maka apa? Semua mudah hancur. Tapi kalau kita kembalikan lagi dengan apa yang Tuhan mau, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 katakan seperti ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, mulai hari ini semua katakan sama kita semua. Tuhan udah kasih contoh dari awal. Manusia gampang digoda, manusia gampang jatuh dalam dosa, manusia gampang lupa dengan komitmen mereka. Manusia lupa yang namanya apresiasi kepada orang-orang yang mereka kasihi. Mereka hanya apresiasi kepada orang lain di luar. Aduh, kamu kelihatan cantik hari ini, baju kamu bagus dan sebagainya. Tetapi apa? Mereka tidak pernah mengucapkan yang sama kepada orang-orang yang mereka cintai di rumah mereka. Justru mestinya rumahmu adalah istana, di mana kau merasakan kenyamanan, ketenangan, damai sejahtera, engkau menikmati rumahmu. Bahkan kalau saat ini ada yang ngekos pun, kos-kosanmu adalah istanamu. Biarin aja orang mau bilang apa, kos-kosan kayak istana, jarang-jarang kan. Pernah mikir tempat kos jadi istana? Mulai hari dipikirkan seperti ini. Bawa berkat dong, pulang gereja, say hi ke sama orang-orang masuk rumah. Halo, shalom. Bawa damai sejahtera, kasih senyum kanan kiri. Waktu udah pulang orang tuh kadang-kadang lagi senep, kelihatannya aja senyum jadinya. Mungkin lagi kesel, lagi marah, tapi apa? Enaknya ada kamu, kenapa kayaknya kamu gak punya masalah? Padahal dia gak tahu. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita kembali, kita bawa damai sejahtera, sukacita, kita bawa Tuhan ke dalam rumah kita. Kita harus jadikan keluarga kita adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tuhan jadikan keluarga itu spesial. Sejak dari awal Tuhan punya konsep manusia gak bisa sendirian. Anda butuh komunitas, Anda butuh gereja, Anda butuh keluarga, Anda butuh pasangan hidup. Oleh sebab itu bagi setiap Anda yang katakan saya bisa sendirian, coba sendiri. Pasti Anda akan stop, pasti Anda akan capek, exhausted, Anda akan kehabisan tenaga, Anda akan mulai capek, letih. Kenapa? Karena manusia tidak bisa sendiri. Tapi Tuhan punya konsep yang jelas. Oleh sebab itu dikatakan seperti ini dalam Pembahasan 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Katakan amin. Amin. Jangan katakan kepada diri Anda, saya perbesar dulu bisnis, saya perbesar dulu usaha, saya perbanyak dulu teman-teman di luar sana. Pokoknya biar aman kemanapun kita merasa tenang. No. Tapi apa? Dikatakan firman Tuhan seperti yang dikatakan ini. Bukannya kita harus memperbesar tenaga, kepintaran, kecerdasan dulu di atas segala-galanya. No. Tetapi hikmat Tuhan adalah yang mengawali segala-galanya. Ketika kau ingin menjadi seorang suami yang baik, maka pakai hikmat Tuhan. Kau menjadi seorang bos, pemimpin yang baik, pakai hikmat Tuhan. Engkau menjadi seorang pegawai pekerja yang baik, pakai hikmat Tuhan. Engkau menjadi seorang pemimpin rohani yang baik, pakai hikmat Tuhan. Jangan pakai kepintaran, kecerdasan. Karena apa yang ditawarkan dunia temporary. Jangan pakai talentamu yang kau pikir bisa, terbatas. Uangmu terbatas, kehebatanmu terbatas, kepanoranmu, ketenaranmu hanya sementara. Apapun juga kau bisa dapat di dunia, tetapi everything is temporary. Tetapi sesungguhnya ketika kau dapatkan surga dan ketika kau dapatkan surga, firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Justru di dalam Tuhanlah kau akan terima kemenangan demi kemenangan. Sebelum saya tutup firman Tuhan hari ini, saya mau katakan sekali lagi sama kita semua. Firman Tuhan ajarkan dalam Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya
akan menangkap angin. Artinya adalah apa? Sia-sia. Anda bisa menjadi orang yang hebat, yang luar biasa, tapi sia-sia. Saudara, saya banyak dengar kesaksian, bahkan banyak melayani orang-orang. Bahkan beberapa dari mereka adalah orang-orang yang cukup terkenal dalam bidangnya masing-masing. Saya dapat kehormatan untuk bisa melayani banyak orang-orang yang cukup terkenal. Kenapa? Karena punya background yang sama sebelumnya di dalam dunia entertainment. Dan ketika melayani orang-orang ini, rata-rata orang-orang ini mengalami satu trauma yang besar di dalam hidup mereka. Kenyataannya bukan karena mereka tidak bisa sukses loh, bukan loh. Mereka punya rumah yang bagus, mereka punya mobil yang bagus. Jangan ditanya kalau ketenaran, kepamoran, wajah mereka ada di mana-mana. Bukan hanya di media cetak, tapi di TV dan di mana-mana, bisa ada di mana-mana. Tetapi ternyata apa? Ada hal-hal yang tidak mudah di dalam hidup mereka. Ada kepahitan, kemarahan yang mereka simpan selama ini. Ada perasaan yang tidak dianggap, yang akhirnya mereka mencoba membuktikan kepada dunia luar. Supaya apa? Supaya mereka dianggap sama orang lain. Supaya mereka apa? Diterima sama orang lain. Mungkin selama ini tidak pernah diterima di dalam keluarga, tidak pernah disayang, menjadi anak mungkin anak buangan di dalam keluarga, tidak pernah diperhatikan, kurang dinasihati, tidak pernah didengar. Waktu dia datang kepada orang tuanya, memakai baju yang bagus, ditanya, "Papa bagus nggak ini?" Atau "Mama, how do I look like?" Bapaknya atau ibunya sibuk dengan kerjaan, mereka katakan, "Ya nanti. Ya baguslah. Tapi ternyata itu menyakiti hati anak tersebut. Itu menyakiti pikiran anak tersebut. Itu jadi satu memori yang begitu dalam. Sehingga ketika mereka membangun sebuah keluarga, mereka punya kepahitan, punya kemarahan. Mereka mulai lampiaskan hal-hal yang lama kepada anak-anak mereka. Mereka mulai lampiaskan kepada suami mereka, mulai kepada istri mereka. Maka jangan kaget waktu mereka punya bisnis, mereka punya usaha, mereka juga lakukan hal yang sama. Mereka mulai menyakiti pegawai mereka. Mereka mulai teriak-teriak. Mereka mulai berkatakan hal-hal yang buruk kepada orang. Mereka mampu mengumpat, mengucapkan kata-kata yang kotor kepada orang lain, mampu menghakimi, bahkan mengutuk orang-orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, gak gampang. Bersama itu hari ini saya katakan sama kita semua, Anda mau hanya sementara naik seperti roket habis itu jatuh, atau sebaliknya Anda mau mengudara. Anda mau punya satu kehidupan yang long lasting. Anda mau punya satu apapun juga yang Anda build hari ini, Anda bangun. Baik itu keluarga, baik itu persahabatan, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan bisnis. Apakah Anda mau melihat itu menjadi sesuatu yang luar biasa untuk jangka panjang? Semua kembali kepada hari ini. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 24 ayat 3 dan ayat 27. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Lalu ayat 27 katakan, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumah. Katakan amin, saya kasih Tuhan. Jangan suka pindah-pindah ke kanan kiri terus. Jangan jadi satu orang yang gampang bosan-bosanan. Saya nasihatin sama teman-teman semua. Saya tahu tawaran banyak di mana-mana. Bahkan tawaran mau menikah sama banyak orang juga pasti banyak. Kadang-kadang tawaran menikah tuh ada aja hari ini. Udah tinggalin aja pasangan mau menikah sama saya, ini dulu tawaran. Jangan. Ada orang menawarkan pekerjaan, menawarkan bisnis, usaha. No, wait. Dengar, segala sesuatu itu gak ada yang instan. Saya bilang sama Anda, segala sesuatu itu gak ada yang instan. Gereja pelayanan itu tidak instan, tetapi segala sesuatu itu harus dibangun. Waktu Tuhan lihat dari awal manusia bisa sukses, tetapi ternyata manusia lemah dan dia butuh penolong yang sepadan. Waktu hari ini Anda bisa fokus dengan apa yang Anda kerjakan, tetapi Tuhan tahu tetap ada kelemahan kepada diri Anda. Oleh sebab itu seringkali ada kegagalan di tengah jalan. Tetapi waktu kita hari ini bisa belajar untuk membangun dengan baik, Anda belajar untuk komitmen, Anda belajar untuk bisa mengapresiasi segala sesuatu yang ada di sekitar Anda hari ini, maka segala sesuatu yang dikatakan temporary tidak lagi, tetapi segala sesuatu yang Anda kerjakan menjadi jangka panjang. Segala sesuatu yang Anda lakukan menjadi everlasting. Segala sesuatu yang Anda lakukan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Segala sesuatu apa yang Anda kerjakan menjadi satu hikmat yang baru buat orang-orang sekitar Anda. Anda bukan saja jadi berkat untuk orang sekitarmu, pekerjaanmu, keluargamu, bahkan tempat pekerjaanmu pasti diberkati juga oleh Engkau. Katakan amin. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan segala sesuatu yang kerjakan cuma buat hari ini, tapi bangunlah untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kita siapkan hati kita sebagai para pelayan rumah Tuhan.
Ayub itu orang yang luar biasa. Saya kalau ingat keluarga ya, ingat Ayub itu sedih banget. Kisahnya Ayub itu punya segala-galanya. Bahkan dikatakan dia takut akan Tuhan. Tetapi dalam waktu yang singkat dia kehilangan segala-galanya. Bahkan sakit penyakit dia terima saat itu. Kalau Anda pikir selama ini, masa kayaknya enakan dulu deh. Waktu aku sendirian, kayaknya enakan dulu deh. Waktu aku baru-baru kerja, begitu kan terus tahu. Kayaknya dulu waktu kita nikah, kita komitmennya bagus deh, saling mengerti satu sama lain. Itu kan baru pertama. Tapi ada perjalanan. Ada sesuatu yang akan membawa Anda sampai kepada goal yang besar dalam hidup Anda. Sekarang Anda mau lihat ya, hidup Anda Tuhan akan membawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan akan bawa Anda menuju kepada sesuatu yang lebih dahsyat. Berarti Anda akan dibawa naik dan tidak turun. Anda akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Waktu Tuhan bicara kepada Ayub saat itu juga, Tuhan tidak tinggalkan dia sama sekali. Dikatakan oleh Tuhan kepada iblis, oke, engkau boleh ambil segala apapun yang juga yang dia punya hari ini. Dengar, iblis akan coba ambil segala sesuatu dari hidup Anda. Dia akan coba ambil suami Anda. Dia akan coba ambil istri Anda. Dia akan coba ambil anak-anak Anda. Oh iya, saya katakan sekarang sama kita semua, jangan pikir Anda akan luput daripada bidikannya dia. Dia akan coba ambil keuangan Anda. Dia akan coba rebut kesehatan Anda. Dia akan coba rebut damai sejahtera, kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kasih, hari-hari yang indah, yang manis yang Tuhan berikan buat Anda. Dia akan coba ganti dengan hari-hari yang kelam. Dia akan coba membuat diri Anda berpikir dan merasa kesal, merasa bosan, merasa kecewa, merasa tidak adil. Kenapa? Karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tahu ketika segala sesuatu sudah diambil dari Anda, akan kelihatan hati Anda ada di mana. Saudara, jangan biarkan segala sesuatu diambil dulu dari kita. Justru dari sekarang kita perbaiki. Pertama-tama hikmat Tuhan itu penting bagi kita semua. Jangan biarkan kegagalan dulu kita ketemu, baru kita bertobat. Jangan biarkan kemarahan dulu kita alami, kekesalan, kekecewaan, terus baru kita lewati, baru kita mau kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan kita itu ditipu, dan ditipu lagi. Kita tahu lawan kita gak suka sama kita. Kita tahu si iblis gak tinggal diam sama kita. Kita tahu dia selalu coba ambil alih segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi bukan berarti dia tidak bisa mengusir dia dari hadapan. Firman Tuhan katakan lawan iblis, pakaikanlah dia kata. Bagi Anda yang masih terikat dengan dosa-dosa yang lama, wah, seringkali itu lewat gitu lagi. Semua hal kenikmatan dunia yang sementara, yang ujungnya hanya menjatuhkan kita saja. Dengar, jangan mau itu. Jaga baik-baik apa yang ada padamu hari ini. Saya percaya satu hal, kalau Tuhan mau memberkati, berarti Tuhan juga bukan memberkati hari ini toh, tapi Tuhan berkati Anda untuk masa depan Anda. Waktu Tuhan katakan bahwa Tuhan punya rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, artinya ada future buat Anda. Waktu Tuhan rencanakan pasangan hidup yang baik buat Anda, berarti apa? Ada the best man, ada the best woman yang Tuhan sudah siapkan buat Anda. Waktu Tuhan percayakan anak-anak kepada Anda, waktu Tuhan percayakan pekerjaan, bisnis, usaha, berarti apa? Tuhan mau kerjakan sesuatu melalui hal-hal tersebut. Oleh sebab itu hari ini, Anda mau long lasting atau mau sementara saja? Anda mau jangka panjang atau hanya sebentar saja? Ingat, saya mau bilang sama kita semua, kenapa? Karena keluar dari tempat ini, Anda kembali kepada diri Anda. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan saya terbatas. Kekuatan Anda terbatas. Waktu Anda tidak jadikan gereja menjadi keluarga Anda, Anda tidak jadikan komunitas menjadi keluarga Anda, Anda tidak jadikan keluarga Anda sebagai keluarga Anda, maka Anda akan kehilangan kekuatan Anda. Justru di saat-saat itulah Anda akan merasa rapuh. Anda akan mulai iakan segala godaan yang ada. Jangan biarkan iblis menang oleh Anda.
hari ini bilang sama Tuhan, aku mau kembalikan hatiku kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan katakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah pusat segala-galanya dalam hidup. Mari kita satukan hati kita. Ya masyarakat, orang masyarakat, ya masyarakat. Praise the Lord, oh the Lord.
Semua ada hati yang menyembah, semua ada hati yang berdoa, semua ada hati yang restorasi ulang, semua ada kekuatan baru yang ditimpakan kepada kita semua. Kami mau katakan mungkin bukan karena salah hati, tapi mengganggu. Seringkali hal-hal itu membuat kita merasa kita gak layak untuk kita berdoa, atau mungkin merasa kita sering marah, kesal, tambah kecewa, sensitif. Hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau dong direstorasi Tuhan. Aku mau disegarkan, aku mau dikuatkan. Aku mau Tuhan, aku mau lihat satu esensi, satu hubungan yang baru dengan Bapa di surga. Aku gak mau cuma datang ritual, hanya doa luar biasa. No, it's more than that, Lord. Aku mau sebuah relationship. Aku mau Tuhan, sebuah komitmen yang baru. Aku mau sebuah apresiasi atas setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Aku mau mengucap syukur dalam segala hal. Aku mau perkatakan di dalam hidupku keadaan apapun yang aku lewati hari-hari ini, bahwa tenang saja, segala sesuatu akan lewat. Aku akan keluar sebagai umat pemenang. Aku akan melihat jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan. Aku tahu Tuhan tak pernah terlambat. Kau pulihkan hubunganku dengan orang tuaku, hubunganku dengan pasanganku, hubunganku dengan orang-orang yang kucintai di sekitarku. Bahkan bagi kami yang berkeluarga, sudah Tuhan hubungan dengan anak-anak kami. Penuh rapi setiap orang tua yang ada. Bahkan kami Tuhan yang planning, yang para single sekalipun di dalam nama Yesus. Supaya ketika kami memulai keluarga dan keluarga yang baik dan takut akan Tuhan, kami membangunnya dengan benar. Kami membangunnya Tuhan buat supaya bisa bertahan lama. Tidak mudah, digoncang dengan badai, dengan apapun juga kami akan bertahan. Sebab Kau hadir di dalam. Ajarkan hari ini kami Tuhan untuk jadikan Tuhan nomor satu. Untuk hikmat turun atas kami semua di dalam nama Yesus. Urapi anak-Mu Tuhan, supaya setiap kami tidak terlewatkan pada sore hari. Bagi kami yang di tempat ini, yang live streaming Tuhan dalam nama Yesus. Kami mengalami Tuhan hari ini. Oh, kami mengalami jamaah Tuhan sore hari ini. Kami melihat restorasi terjadi. Oh Tuhan, bagi kami yang mengalami saat ini Tuhan. Oh, kami masa-masa yang belum beres, kami peradaban akan selesai, akan pulih. Masalah keluarga kami Tuhan, kami peradaban dalam nama Yesus. Kami peradaban kami orang tua kami,
sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, bahkan Engkau jamah kami Tuhan saat sore hari ini. Kami percaya Tuhan di saat kami masuk, kami tidak sama lagi di saat kami keluar nanti, karena Tuhan mengubah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami Tuhan. Saat sore hari ini kami bawa persembahan kami karena berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami bawa persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur atau persembahan yang lain Tuhan. Kami percaya bahwa persembahan ini buat pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan one more person for Jesus dimenangkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita mendengarkan pengumuman untuk minggu sepekan. Seperti biasa, saudara bisa join di lunch break worship pada hari Senin, Rabu, dan hari Jumat jam 12.10 siang. Kita di-refresh kembali melalui pujian, penyembahan, juga doa-doa, kesaksian-kesaksian. Bila mana saudara tidak ada waktu untuk join di siang hari, kita juga ada Zoom meeting, prayer and worship night di hari Selasa, Rabu, dan Sabtu pada jam 11 malam. Anda juga bisa mengakses lewat Facebook Gereja, devotional online, juga warta-warta di sana. Ada meeting, ada doa akan di-upgrade di Facebook Gereja. Untuk cara memberikan persembahan bila mana saudara-saudara yang saat ini masih di rumah melalui live streaming, Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer BOC di rekening PIC Makau, atau yang sudah di tempat ini bisa memberikan ke Tante Emi. Dan yang ketiga, ada aplikasi online, ada yang bisa melalui WeChat atau aplikasi yang lain, dan disimpan nanti resitnya atau bukti transfernya diperlihatkan ke bendahara gereja. Berbagi 1000 tetap berjalan. Bagi saudara-saudara yang mempunyai berkat lebih bisa menyalurkannya melalui Tante Emi untuk berbagi 1000. Kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam imbas pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ada tambahan, ulang tahun gereja akan jatuh pada hari Minggu tanggal 2 Agustus. 2 minggu lagi. Kami mengundang untuk yang berulang tahun pada bulan Juli. Silakan maju ke depan. Semua yang berulang tahun pada bulan Juli.
Firman Tuhan mengatakan diberkatilah engkau seturut dengan apapun yang kau kerjakan. Sama kau perhatikan firman Tuhan, rancangan Tuhan di dalam hidupmu pasti menjadi sempurna. Maka Tuhan memberkati anak Tuhan, berkati mereka Tuhan di dalam bulan ini. Kehidupan yang baru untuk mereka bersuka cita, Tuhan pelihara mereka, menjaga lindungi mereka, bukanlah tinggal-tinggal lagi Tuhan, buat mereka melihat kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Dan jadikan Tuhan ulang tahun mereka ini Tuhan mengingatkan mereka tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang waktu ini. Dan Tuhan akan tetap menyertai engkau dalam waktu yang ke depan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersuka cita buat para sahabat kami. Berkati mereka, pelihara mereka, sertai mereka. Terpujilah nama Tuhan selalu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan semua diberkati dan bersuka cita. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita saat sore ini. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Sepatutnya kita mengucapkan terima kasih atas penyertaannya yang begitu sempurna dari awal hingga saat ini. Jadikan anak-anakmu melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka. Sebab kami tahu Tuhan, segala benih dan jelek Tuhan sudah singkirkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dan hari ini Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, mungkin apapun juga yang kau kerjakan, bahkan keluargamu sekalipun diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sertai anak-anakmu Tuhan, supaya mereka melihat kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan kami berdoa
berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan hari ini juga Tuhan, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, kasih-Mu turun atas bangsa kami. Oh Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan pun terjadi di dalam nama Yesus. Kuatkan bangsa kami ya Tuhan, seperti Kau menguatkan kami pada hari ini. Buat bangsa kami melihat mujizat demi mujizat. Tuhan, pulihkan Indonesia. Oh Tuhan, pulihkan Indonesia. Mengurapi para pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, beserta semua jajaran staf yang ada. Supaya setiap keputusan mereka ambil semua baik buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan pakai Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi orang-orang yang membawa kebaikan dan terang bagi banyak orang, bahkan jawaban kepada Engkau saja Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin kami, Pastor Niko Nyoto Raharjo, Pastor Joanna Doyo, Pastor Heriko, bahkan juga Tuhan gereja kami di Hong Kong Tuhan yang sedang mengalami anniversary Tuhan hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih penyertaan Tuhan untuk 18 tahun BSI Hong Kong. Memberkati Pastor Daniel Rusli beserta Ibu Agnes dan tim yang ada dalam nama Yesus. Sertai mereka senantiasa terus Tuhan di dalam umur yang baru ini Tuhan, supaya mereka terus dipakai Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap gereja Asia Oceania. Terus Tuhan, kami menangkap banyak jiwa bagi nama Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami BIC Makau, the recital place for all nations. Tempat kami Tuhan menjadi keluarga di tempat ini. Tempat kami dirubah, ditegur, diluruskan. Tempat kami dipurify kembali Tuhan. Tempat kami disaring ulang Tuhan. Dan tempat kami dibangkitkan kembali. Kami berdoa berkatilah anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha. Saat ini juga Tuhan yang berkeluarga, yang single sekalipun diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan keluar masuk hidup kami, apapun yang kami lakukan Tuhan berkati. Bahkan Tuhan berkati setiap taburan berkat yang kami lakukan hari ini, supaya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pelayan-Mu yang bersemangat melayani Tuhan. Pakai terus mereka Tuhan, supaya Tuhan bawa mereka menjadi role model bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah, kami akan kembali, esok kami akan bekerja. Tapi kami tahu Tuhan, kami sudah direstorasi ulang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang baru. Maka kami mau terima berkat Tuhan sekali lagi. Mari angkat kedua tanganmu saat ini. Haleluya. Oh Rabakina Maya Rabasyaka Rabaya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa di surga. Kasih yang tidak akan pernah berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, bahkan pengurapan yang baru daripada Roh Kudus yang turun atas kita semua saat ini, menjadikan kita orang-orang diperkuat lebih lagi untuk bisa berjalan jauh, melakukan banyak hal, sampai pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, didapati kita tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur sore hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.